Halo AI Asuk dan teman-teman sekalian, selamat sore, selamat menjelang malam ya. Selamat berjumpa bersama dengan Lawson Merce di tempat ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu ya. Lagunya sangat enak sekali dan biasa kita suka nyanyikan ya. Ya, judulnya Kasih Yesus Mengalahkan Segalanya ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya, dengan suara yang keras, dengan suara yang bernyaring gitu ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Oke, lagunya sedemikian ya. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana suasana menjelang Imlek ya, suasana menjelang Paicya ya, suasana menjelang Chinese New Year ya. Jadi kita akan kebanyakan ya di toko-toko, di mall-mall, di rumah-rumah sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan acara Chinese New Year, untuk mempersiapkan hari tahun baru China ya. Jadi kita ini adalah salah satu keturunannya yang ada di Indonesia. Keturunannya yang berada di seluruh dunia juga merayakannya. Nah, di dalam Alkitab ya, kita mau lihat Alkitab dulu ya. Di dalam Alkitab itu ada yang namanya kunjung mengunjungi ya. Kunjung mengunjungi itu di dalam Alkitab itu banyak banget, terutama Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu bisa dikatakan kunjungannya itu paling banyak ya. Dia sampai disebut sama bapak-bapak gereja ya, mereka Rasul Paulus dikatakan ada perjalanan misi pertama, ada perjalanan misi kedua, ada perjalanan misi yang ketiga. Sampai 3 loh, 3 ronde ya, tiga kali Rasul Paulus mengadakan perjalanan. Nah, perjalanan ini artinya dia mengunjungi ya, berkunjung ke satu daerah dan juga membuat satu penginjilan. Di samping penginjilan ada beberapa jemaat yang ada di sana juga dikunjungin, didoakan dan lain sebagainya. Nah, di dalam hal ini Rasul Paulus ini dalam hal mengunjungi, kunjungan yang pertama itu banyak sekali kota ya, di antaranya Antioquia ya, itu di Siprus ya, terus kemudian Pamfilia, Pisidia, Iconium. Nah, sebenarnya saya nggak hafal tapi saya ada catat ya, ada Listra, ada Derbe gitu kan. Nah, perjalanan yang kedua itu ada Troas, Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, Korintus, Efesus. Nah, jadi dari Efesus nanti muncul lagi perjalanan yang ketiga ke Efesus, Galatia, Frigia, Makedonia. Namanya banyak ya, aduh sampai banyaknya nggak bisa hafal gitu kan ya. Ya cuman ingat aja, ini adalah kota-kota yang pernah dikunjungi, pernah divisit, pernah
dibesuk sama yang namanya Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus ini adalah seorang tokoh yang sering banget, yang selama hidup pelayanannya dia banyak mengunjungi tempat-tempat bukan piknik ya, bukan holiday, tetapi benar-benar untuk melayani, untuk menunjukkan kasih Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada dia, terus kemudian diaplikasikan dalam hidupnya, mengunjungi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan ataupun mereka yang memerlukannya. Nah, jadi kita lihat di sini di dalam 2 Korintus ya, Alkitab surat Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus ya, di bagian yang kedua ya, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat pasal yang ke-8, maaf yang ngomongnya agak belepotan ya. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab itu kami mendesak kepada Titus ya, anak buahnya nih ya, terus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Nah, jadi Rasul Paulus meminta kepada siapa? Meminta kepada Titus supaya dia mengunjungi ya jemaat di Korintus begitu ya. Nah, ini untuk menyelesaikan pelayanan kasih ya. Wah, ternyata ini termasuk pelayanan kasih ya. Jadi mengunjungi ataupun perjalanan Rasul Paulus atau perjalanan orang percaya kepada Tuhan ini merupakan satu pelayanan kasih. Jadi mengunjungi itu pelayanan kasih ya. Jadi kalau kita mengunjungi teman, jangan dianggap remeh itu ya. Ini satu tanda kita mengunjungi itu adalah satu tanda pelayanan ya, pelayanan kasih. Makanya ada pembesukan begitu kan, itu pelayanan kasih sebagai satu tanda kita sayang, kita mengasihi akan teman kita begitu ya, kita mengasihi orang yang kita kunjungi begitu ya. Nah, jadi di dalam bagian yang lain tercatat juga ya di dalam surat Yakobus ya, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-27 ya. Yakobus pasal yang pertama ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Ibadah yang murni dan tidak bercacat ya di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi ya, sekali lagi mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka ya, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ya. Saya ulang ya, Yakobus pasal yang pertama ayat 27. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ya. Nah, jadi ini satu nasihat dari penulis surat Yakobus ya, supaya kita juga bisa mengunjungi anak-anak di panti asuhan ya, yatim piatu. Kebanyakan di panti asuhan itu adalah mereka yang yatim atau piatu, ataupun mereka berganda itu yatim piatu. Lalu kemudian kita juga harus memperhatikan para janda-janda yang ada pada saat itu. Kejadian di situ adalah memang kalau anak yatim piatu dan juga janda-janda itu yang seringkali tidak terperhatikan, karena janda-janda ini kebanyakan miskin ya. Ya, lain dengan zaman sekarang banyak janda-janda dapat warisan banyak begitu, itu beda lagi ya. Tapi mereka juga tetap harus diperhatikan mungkin karena kerohaniannya. Kita perhatikan kesulitan-kesulitan ataupun hal yang lainnya. Yang kita perlukan adalah ya kita kunjungi dan kita menjadi berkat bagi orang yang kita kunjungi ya.
di panti-panti asuhan ataupun orang yang memerlukan ya. Jadi yang di sini di ayat Alkitab itu tidak menutup kemungkinan di tempat-tempat di negara-negara lain pada saat itu memang terjadi di Israel begitu. Tapi di luar Israel juga ada yang panti asuhan ataupun yatim piatu gitu, tempat orang-orang seorang janda-janda yang ditinggalkan yang memang banyak kesulitan, bahkan lebih dari itu ya. Banyak orang-orang yang misalnya pengangguran, mereka yang homeless, yang mereka nggak punya rumah, mereka juga yang nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya, ataupun hal-hal yang banyak perlu diperhatikan ya. Nah, inilah adalah satu pelayanan apa tadi Rasul Paulus bilang ini adalah pelayanan kasih ya, termasuk pelayanan kasih pada saat kita mengunjungi ya. Dan juga sambil kita menjaga diri kita sendiri juga ya, pada saat kita mengunjungi kita juga tetap mempersiapkan hati kita ya. Kitanya juga siap, bukan sembarang berkunjung, tapi kitanya sepertinya kayak sombong gitu kan. Kita tidak boleh sombong pada saat kita mengunjungi orang ya. Kita udah siapkan hati kita siapkan juga misalnya kita ada membawa sesuatu pada saat kita berkunjung begitu ya. Nah, jadi ini adalah dimana yang sudah dimulai oleh si Titus sendiri begitu ya. Jadi ini yang perlu dilestarikan, yang perlu dipegang, yang perlu dijalankan oleh gereja-gereja ya, termasuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus ini kan kita aktif di dalam menjalankan untuk ke panti-panti asuhan ataupun yang Desember sampai Januari ini kita akan berkunjung ke tempat yang mereka sangat membutuhkan, yaitu sekolah teologi STT Setia ya. Jadi kita akan berkunjung ke sana gitu nanti tanggal 30 ya. Nah, jadi AI Asuk dan teman-teman sekalian, pelayanan ini adalah merupakan pelayanan kasih ya. Nah, jadi kunjung mengunjungi memang harus terus berjalan di dalam gereja kita, dan tradisi ini harus terus dijalankan ya. Dan juga kepada jemaat sekalian, kalau ada jemaat yang membutuhkan, perlu didoakan, perlu karena ada yang lonely begitu ya, kesepian ya pada masa-masa usia lanjut gitu, teman-teman sudah nggak ada ya, anak-anak jauh ya. Nah, ini adalah salah satu kalau ada orang yang berkunjung, wah rasanya seneng banget begitu. Ada beberapa AI Asuk yang begitu ditelepon seneng banget begitu. Ayo terima kasih Losomerce sudah telepon, terima kasih sudah berkunjung begitu ya. Nah, jadi ada beberapa teman-teman AI Asuk dan lain sebagainya, mereka bersyukur untuk dikunjungi. Tapi memang dalam masa pandemi ini memang ada beberapa orang yang kesulitan untuk menerima kunjungan karena apa? Karena ada COVID-19 ini. Tapi nggak masalah begitu ya. Kita masih bisa telepon ya, kita masih bisa berhubungan, masih bisa video call dan lain sebagainya ya. So, jadi mengapa harus kita berkunjung? Kenapa kita harus mengunjungi? Nah, sekarang Komisi Keluarga di Gereja Kristen Kalam Kudus, kita akan mengadakan acara ya yang namanya kunjungan Imlek ya, kunjungan Chinese New Year ya, yang akan diadakan tanggal 29 sampai tanggal 30, 2 hari saja ya. Yang akan berkunjung itu adalah dari komisi dari komisi keluarga yang pasangan muda ataupun yang pemuda remaja ya. Nah, AI Asuk dan teman-teman sekalian, jadi sekarang ini kan memang lagi mau Chinese New Year ya. Jadi pada tanggal 29-30 ini ya, ini kan sudah pada persiapan Chinese New Year ya. Di mall-mall sih udah rame ya, itu merah-merah semua ya. Terus kemudian banyak orang yang udah siapin baju-baju Cheongsam gitu kan. Kalau saya baju Cheongsam karena di Malaysia nggak Chinese New Year juga saya selalu pakai gitu kan. Karena baju Cheongsam itu sangat officially kalau di Malaysia kan. Kalau di sini kesannya seperti Imlek gitu. Kalau di Malaysia enggak ya. Misalnya kenaikan kelas ke university, kemana, ke kantor itu boleh pakai ini ya. Ataupun acara engagement, pada acara party sore gitu kan.
Nah, biasa dipakai. Makanya saya sediakan cheongsam itu banyak dan murah-murah beli di sana. Kalau di sini kan mahal ya. Nah, oke, kita lanjut kepada masalah kita akan berkunjung ya. Semua orang memang sibuk ya, karena kita sebagai orang keturunan Tionghoa, sebagai orang keturunan Chinese ya, kita melihat mereka banyak persiapan paling tidak bersih-bersih rumah ya, barang-barang yang tidak terpakai dibuang-buang, terus mulai kalau ada yang mau ngecat rumah dan bersih-bersih lah pokoknya semuanya. Lalu kemudian ada juga mempersiapkan diri bagaimana nanti pada saat pada saat Chinese New Year mau masak apa, mau makan apa begitu kan. Lalu kemudian siapin baju apa, baju yang merah, baju yang apa segala macam ya. Dan semua sudah dipersiapin dan juga dipersiapkan apa? Angpau begitu kan ya. Angpau, saya akan berikan angpau kepada siapa aja. Wah, mereka udah ada rencana ya. Oh, ini kasih anak, kasih cucu, kasih menantu begitu kan. Ataupun yang dari anak muda ya, yang pasangan muda, mereka juga persiapkan angpau. Oh, ini untuk mama ya, ini untuk papa, ini untuk siapa gitu, untuk ponakan dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Jadi orang percaya, orang Kristen apakah boleh merayakan Imlek gitu? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah begitu yang selama tidak karena Chinese New Year ini kan nasionalnya China begitu kan. Jadi kita ini keturunan China, kita keturunan Chinese, kita keturunan Tionghoa ya. Jadi kita merayakan Imlek itu no problemo gitu, nggak ada masalah. Jadi ora opo-opo ya, ora opo-opo. Jadi selama kita selama nama Tuhan dipermuliakan itu nggak apa-apa. Kan ini tradisi begitu ya. Kalau yang berhubungan tradisi dengan budaya, makanan, teknologi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau berhubungan dengan kepercayaan, nah kalau yang berhubungan dengan kepercayaan nanti konsultasi lagi sama saya atau sama Muse begitu ya. Misalnya pai-pai kepada roh-roh ataupun sembahyang apa, itu kan berhubungan dengan rohani begitu kan. Yang berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan culture, is okay, no problem gitu ya. Tapi berhubungan dengan kepercayaan yang membuat Tuhan di nomor 2 kan, itu tidak boleh begitu ya. Nah, jadi masalah berkunjung itu adalah budaya yang sangat baik sekali ya. Diacungkan jempol. Orang Chinese itu kemana-mana biasanya sering kali berkunjung ya. Senang banget kayak yang namanya berkunjung ke rumah saudara begitu ya. Dan kadang-kadang orang Chinese itu biasa berkata begini, makan nggak makan kumpul gitu. Bukan orang Jawa aja yang mengatakan ini, tapi ini budaya dari orang Chinese gitu. Mereka suka kumpul begitu ya. Jadi berkunjung adalah salah satu tradisi yang sangat baik, khususnya generasi muda ya, yang mana yang muda itu berkunjung kepada yang lebih senior begitu ya. Lalu di dalam hal ini kita melihat memang sekarang ini memang masalah COVID-19 ini ada masalah, sehingga kunjung mengunjungi itu jadi agak terkendala begitu, terkendala. Jadi kalau memangnya boleh menerima tamu ya tetap jaga prokes ya dengan baik kan. Kemudian jangan terlalu banyak, sehingga saya pun ada telepon AI Asuk dan teman-teman yang akan dikunjungi oleh 2, paling banyak 4 orang ya. Nah, jadi tidak boleh banyak dan itu pun harus prokes ketat begitu ya. Dan AI Asuk juga harus, walaupun ada tamu gitu, walaupun tinggal di rumah tetap memakai masker begitu ya. Terus kita melihat di sini bahwa kunjung mengunjungi dalam tradisi Tionghoa sangat bagus dan harus diteruskan ya kepada anak-anak muda, anak-anak kita semuanya harus dikasih tahu, berkunjung, berkenalan dengan orang-orang yang masih berhubungan saudara ya. Ya, terus kemudian kenapa ya kita berkunjung gitu ya? Berkunjung itu kalau saya lihat, saya kontak lihat-lihat ya. Kalau orang berkunjung itu paling tidak itu ada 5 manfaat ya. 5 manfaat. Yang pertama ini adalah simbol ya. Jadi mengunjungi ini adalah satu simbol ya, simbolnya orang-orang percaya ataupun orang Chinese begitu ya, simbol daripada kerukunan ya. Kita kelihatan ini rukun begitu. Kalau ada orang kunjungan, oh berarti dia nggak ada marahan, nggak ada musuhan begitu ya. Jadi rukun, meningkatkan keharmonisan ya, meningkatkan keharmonisan hubungan kedua belah pihak.
Yang kedua adalah sarana silaturahmi. Apa sih silaturahmi ini? Silaturahmi ini adalah tali persaudaraan. Jadi selain rukun, jadi kalau yang saudara ada permusuhan ataupun enggak akrab, jadi pada saat Cynthia, pada saat kunjungan ini akan membantu untuk lebih hubungannya lebih dekat, menjadi lebih akrab lagi ya, tali persaudaraan ya. Jadi waktu kecil itu saya bangun tidur pada saat Cynthia gitu kan, bangun tidur udah cepet-cepet mandi, paling pagi gitu kan mandi. Karena apa? Pengen cepet-cepet rapi, pengen cepet-cepet baju baru, pengen cepet-cepet keliling ya, pai-pai Kyonghi ya, sama engkong, sama emak, sama orang-orang yang lebih senior, supaya apa? Ya dapat sesuatu yang kita dapatkan ya. Nah itu ya, orang-orang itu semua udah pada tahu begitu ya. Nah itu ada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para senior untuk kita. Merce udah gede, biar cepet pinter ya, sekolah yang baik ya, begitu kan. Nah kebanyakan pada Chinese New Year itu dilakukan seperti itu. Jadi yang muda juga mengucapkan harapan-harapan kepada yang lebih senior ya. Mudah-mudahan kiranya Tuhan memberkati, dikasihkan umur panjang dan cucu yang banyak begitu ya. Nah semua damai sejahtera, semuanya tidak ada kata-kata yang jelek, semuanya harapan-harapan ya, ucapan-ucapan, kata-kata yang baik, yang penuh dengan semangat ya. Terus yang ketiga adalah memperbaiki komunikasi ya. Komunikasi yang selama ini mungkin tidak baik ya, jadi kembali hangat ya. Yang tadi seperti misalnya kalau lagi musuhan atau apa, pernah ada misunderstanding, pernah ada clash gitu. Nah pada saat painen, pada saat kita mengunjungi, ini satu tanda kita akan berbaikan kembali begitu ya. Jadi dekat kembali, rukun, dan pada saat kita ketemu dengan saudara-saudara diharapkan itu jangan lihat HP begitu ya, jangan lihat gadgetsnya kita ya. Jadi percuma juga kita kumpul tapi pegang HP. Kalau bisa HP langsung dikantongin, paling dibuka hanya untuk foto aja atau video gitu ya. Jangan kontak sana kontak sini, padahal saudara sudah dekat di sana begitu ya. Nah HP itu seringkali yang jauh itu memang dekat, jadi dekat. Tapi kalau kamu lagi kita semuanya ini lagi kumpul, terus ada anak muda ya yang datang begitu, terus pegang-pegang HP terus ya, itu artinya apa? Menjauhkan ya hubungan yang dekat ya. Harusnya yang dekat yang jauh jadi dekat, tapi ini dibuat oleh HP yang dekat jadi jauh begitu ya. Nah Ayah Asuk dan teman-teman sekalian, kita bisa kasih berita-berita ini kepada anak-anak muda ya, supaya mereka juga mengerti. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah makan bersama. Nah ini yang dinanti-nantikan oleh setiap orang kalau ada makan bersama di dalam keluarga tentunya ya, terutama malam tahun baru ya. Malam tahun baru biasanya ada makan bersama dengan keluarga inti ya gitu ya. Nah itu diajak makan begitu ya. Terus kemudian selanjutnya ini adalah yang kelima. Yang kelima ini adalah mengumpulkan apa? Mengumpulkan angpau gitu ya. Pada kesempatan Chinese New Year ini adalah kesempatan ngumpulin angpau ya. Ini saya dapat ya berita ini dari beberapa orang dan juga dari internet begitu ya. Ya, bahwa banyakan kalau Chinese New Year orang seneng untuk ngumpulin angpau, terutama bagi anak-anak muda yang belum nikah begitu, dan juga yang yang masih kecil begitu ya. Yang masih kecil-kecil itu biasanya dapat. Nah, jadi ada 5 hal kebaikan-kebaikan lah ya untuk berkunjung pada saat Chinese New Year ya. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti kalau kita datang kita berharap angpau, jangan juga ya. Kita berharapnya sama Tuhan aja ya. Jadi jangan sampai. Tapi tujuan yang pertama itu adalah apa? Kunjungan kasih ya, pelayanan kasih ya, pelayanan kasih yang sudah diterapkan oleh Rasul Paulus ya, yang sudah diterapkan juga oleh Titus ya, untuk saling mengunjungi ya, untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada para senior, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang lebih dewasa begitu ya. Nah, jadi dengan kelima hal ini adalah
sesuatu yang sangat baik ya, perlu ditradisikan dan juga perlu dalam mengunjungi itu perlu disampaikan kepada generasi muda, di mana generasi muda ini sekarang ini jarang ya mau berkunjung, berteman, bersaudara lagi, walaupun dia ada hubungan darah, ada hubungan family, tetapi kalau ditanya ini hubungannya dari mana, pasti mereka tahu begitu kan. Selalu dia bilang selalu saya tidak tahu, ini saudara dari mama, dari papa, harus panggil apa, panggil kukong, panggil kimpo, ataupun panggil cem, panggil enso, panggil apa gitu kan. Jadi nggak tahu ya. Nah, anak muda sekarang kebanyakan kan gara-gara sering tidak mau kumpul ya, jadinya kebanyakan panggil om dan tante begitu. Om tante itu dari Belanda ya, bukan dari Indonesia sebenarnya, dari Belanda, yang mereka maunya simple, tidak mau panggil ini panggil itu yang agak susah begitu ya. Jadi panggil incim, panggil encek, panggil apa gitu ya. Nah, kalau saya masih ada ya, panggil ocing, panggil kimpo, panggil opo ya. Kayak saya sendiri dipanggil kupo ya sama Juan ya. Terus si Hari sendiri panggil saya itu adalah kuku ya. Nah, jadi ini sebagai satu tanda kita masih ikutin sedikit tradisi. Walaupun bahasa saya masih saya itu paling miskin di dalam bahasa Mandarin ya. Saya berharap ya generasi muda ya belajarlah ya. Kalau saya dulu kan nggak ada kesempatan untuk belajar Mandarin ya. Jadi belajarnya cuma mungut-mungut di pasar ya, mungut-mungut dari orang ngomong begitu ya. Jadi ngomongnya terbatas ya. Nah, pada sore hari ini kita bersyukur ya, kita merenungkan firman Tuhan ini dari Rasul Paulus dan juga Yakobus ya, yang mengajarkan kita saling mengunjungi. Nah, Ayah Asuk dan teman-teman sekalian, biarlah renungan ini boleh jadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan terima kasih untuk sore hari ini renungan firman Tuhan, renungan yang singkat yang mengunjungi pada saat Imlek, pada saat Chinese New Year Tuhan, pada saat tahun baru. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati untuk AI, Asuk dan teman-teman sekalian yang masih ada saudara, biarnya mereka juga boleh dapat kumpul tapi tetap menjaga prokes yang ketat karena mengingat banyak virus yang beredar dan mulai semarak lagi, dan kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan mau menyerahkan acara Chinese New Year ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati untuk saudara-saudara kami, terutama mereka yang saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan pada saat tahun baru ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan singkat pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati Ayah Asuk, berkati teman-teman semuanya, berkati kami semuanya, diberikan badan yang sehat, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke Ayah Asuk dan teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sinien Kuaile. God bless you. Tuhan memberkati. Bye bye. 再见。